Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9. Kali ini ayat ke-75 sampai 78. Agak banyak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man ahadallah, dan di antara mereka, atau min artinya sebagian dari mereka, man orang yang ahadallah berjanji kepada Allah. Sebagian mereka ada yang berjanji. Lain atana, apa isi janjinya? Sungguh jika atana Allah memberi kepada kami min fadlihi, dari karunia-Nya. Apa janjinya? Lanasaddaqanna, sungguh-sungguh kami akan sedekah. Walanakunanna, dan sungguh kami akan menjadi minas solihin, dari orang-orang yang saleh. Jadi mereka berjanji ya kepada Allah, pada dirinya sendiri, kalau kita dikasih kelebihan harta maksudnya, akan sedekah, terus kami juga akan menjadi orang saleh. Itulah janji mereka. Falamma, maka ketika atahum, Allah sudah memberi mereka min fadlihi, dari anugerahnya, bakhilu bihi, apa yang terjadi? Mereka bakhil dengannya, bakhil terhadap apa yang Allah beri. Wa tawallau, dan mereka berpaling. Wa hum mu'ridun, dan mereka menentang. Jadi katanya tawalau itu urusan hati, mu'rid urusan fisik. Tawalau itu berpaling hatinya, berpaling badannya, mu'rid. Akibatnya gimana? Fa'aqabahum. Aqaba ini diambil kata aqaba, ya, artinya akibat. Maka Allah mengakibatkan mereka, atau Allah kalau di sini artinya mewariskan mereka, kalau dalam terjemah Kementerian Agama menanamkan. Padahal aqaba ini artinya akibat, bisa berarti tumit, bisa arti setelah. Ya, jadi akibat itu kan setelah. Maka Allah mengakibatkan mereka nifaqan, nifaq. Nifaq adalah verbal nun, orangnya namanya munafik. Maka Allah mengakibatkan mereka menjadi munafik. Fi qulubihim, nifaq di dalam hati mereka. Asal mana nifaq itu artinya leng sebenarnya. Ya. Dari nafakan, leng kalau bahasa Jawanya. Binatang membuat tipu daya dengan membuat lubang. Ketika lubang itu dimasuki oleh mangsanya, dia tertipu padahal
Dia keberadaannya di sini. Kalau dalam bahasa kuburan itu namanya lahat. Liang lahat. Kan lahat itu tidak lurus kan, menceng ke sini. Maksudnya apa? Ketika ada bau, binatang kan ngorek-ngorek, nggak taunya dia nggak di situ. Itu. Makanya itu tidak sesuai aslinya, nifakon, orang munafik. Kelihatannya begitu, tapi ternyata begini. Ya, fa'aqabahum, maka Allah mengakibatkan mereka nifakon, nifak hatinya. Kalau orangnya namanya munafik, hipokrit. Nah, tapi bentuk sifatnya namanya nifak. Ila, sampai kapan? Ila yaumi, sampai hari yalqaunahu, mereka menjumpainya. Nah, yang dimaksud di sini adalah Allah menjumpainya. Ya. Sampai hari mereka siapa? Ya munafik ini. Orang munafik ini menjumpainya. Menjumpainya itu kapan? Ada artinya mati. Menjumpai Allah kan meninggal. Sampai hari wafatnya, munafiknya nggak berhenti-berhenti. Gitu. Sehingga gitu. Kenapa bisa begitu? Bima akhlafallah. Karena mereka sudah khilaf pada Allah. Akhlafu itu berbeda artinya. Menyalahi Allah. Ya. Bisa diartikan menentang Allah. Ya, akhlafu maknanya khilaf, sudah khilaf kepada Allah. Ma wa'aduhu, pada apa yang mereka janjikan. Mereka khilaf terhadap janjinya. Khilaf itu artinya kan berbeda kan? Khilaf. Jadi sudah janji begini tapi disalahi, ditentang. Wa bima kanu yakdzibun, dan karena apa yang mereka dustakan. Jadi pada ayat ini dijelaskan dua hal yang menyebabkan Allah menanamkan kemunafikan pada hati mereka, yaitu pertama khilaf, mereka menyalahi janji, yang kedua bohong. Jadi dengan demikian ini menjadi tanda munafik. Nanti di hadisnya kan ada ayatul munafik, ciri orang munafik gitu kan. Kalau ngomong bohong, kalau janji nggak menepati, ya itu. Di sana ada 3 kan, nah, di sini 2. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengerti? Annallah, apa yang mereka ngertiin? Sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui, sirrahum, sirnya mereka. Rahasianya mereka, sir kan, kita sudah dengar sir, lawan dari jahar. Tapi di sini tidak jahar, setelah sir najwahum, bisik-bisik. Sir berarti tidak ada orang. Najwa ada orang, tapi mereka berkomplot, ngomong sebature, bisik-bisik, pebisik. Wa annallah, dan sungguh Allah Alam itu bentuk jamak dari alim. Namanya sigot mubalaghah. Ya, super tahu. Tuh. Alam, kalau alim tahu. Bentuk jamaknya ulama. Orang-orang yang alim itu ulama. Kalau sangat tahu, alam. Ya, alam. Makanya orang yang pinter banget disebut alamah. Tapi kalau nggak ada tasydidnya artinya alamah itu ciri. Alamatul munafik, ciri orang munafik. Tapi kalau alamah ada tasydidnya, orang yang banget taunya. Nah, kalau untuk Allah itu maha tahu. Maha tahu al-ghuyub. Ghuyub bentuk jamak dari gaib, yang gaib-gaib. Ya, kalau kita nggak ngerti. Sebab gaib itu sesuatu yang bercirikan 3. Tidak bisa diselidiki, tidak bisa riset, tidak bisa berdasarkan pengalaman, tidak bisa diuji coba, tidak bisa dibuktikan. Gaib itu. Allah tahu. Nah, itu ya. Nah, apa tafsirnya? Qala Muhammad Rashid Ridha, hadza bayanul hali ta'ifatin ukhra min ulaik munafiqin. Ini adalah menjelaskan tipe lain dari orang munafik.
Jadi orang munafik tipe-tipenya banyak. Salah satunya adalah alladzina aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli ba'dal faqri wal imlaq. Diberi kekayaan oleh Allah. Dulunya mengemis-ngemis. Ya, kalau orang minta kaya kepada Rasulullah itu cepat dikabulkan karena Rasulullah itu punya anggota. Punya anggota. Begitu juga kalau orang pengen jodoh, minta kepada Rasulullah, cepat. Karena Rasulullah punya member. Ini tidak berlaku pada Rasulullah saja, pada semua orang. Apalagi Rasulullah jangkauannya lebih luas. Si fulan jualan tolong bantu. Cuma modal begitu aja. Iya, promo. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Begitu. Sebenarnya kalau kita berjemaah itu sangat efektif. Yang seperti sering saya gagas, semua masjid harusnya jadi satu. Ya, dari manapun kita berada, kita berbeda, udah jadi satu. Asal Anda muslim, berniat jadi orang benar, udah jadi satu. Tanpa membeda-bedakan kelas. Ini sangat efektif sebenarnya. Perlu daging, si fulan yang dagang. Rupanya kita nggak bersatu, itulah makanya dipecah-pecah mudah. Kita kembali ke sini. Jadi ada sebagian tipe orang munafik datang kepada Rasulullah kesulitan. Ya, kesulitan ekonomi, finansial. Dia datang pada Nabi berjanji, ya nanti kalau berhasil ada dah katanya. Ya, buat kepentingan umat Islam. Tapi setelah Allah beri, ternyata begitu. Ini kejadiannya. Bahkan lebih tragis lagi, ada yang malah berbuat lebih jauh. Ya, dia datang dalam keadaan sakit, satu rombongan Muslim, ya, masuk Islam, kemudian diobati oleh Rasulullah. Malah yang nunggu itu dibunuh semua, dicongkel matanya. Itulah sejarah kisos pertama dalam sejarah Islam. Dikejar oleh Rasulullah, congkel lagi matanya. Yahudi itu. Ya, di zaman Rasulullah sampai segitu. Udah masuk Islam, diobati, diberi tempat. Kata dia alasannya, waduh saya nggak biasa ternak nih, jadi nggak bisa bantu-bantu. Alasannya begitu, udah sehat. Orang mau udah kasih sehat, ngebantuin apa, nyiremin, tahu. Ini mah enggak. Waduh, saya biasanya bertani sih ya. Nah, ketika mereka lengah, dibunuh, congkel matanya, mereka pergi. Kejar oleh Rasulullah. Tuh, pernah kejadian. Mereka kufur nikmat. Nah, itulah kata Rashid Ridha. Kemudian tafsir dari Ibnu Jarir, haula munafiq alladzi wasaftu laka ya Muhammad sifatum man ahadallah. Kata Ibnu Jarir, di ayat ini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku beri pelajaran. Nih, salah satu ya umatmu ada rombongan orang yang ahadallah, berjanji tapi mengingkari. La in atana min fadlihi, kalau kami diberi maka kami akan royal. Kami akan turut bantu. Kami sedekah, kami menjadi orang saleh. Nah, tapi apa yang terjadi? Setelah diberi, ya, falam yusaddiqu. Mereka nggak jujur, ingkar. Walam yasilu min qarabatan, dan tidak menyambung silaturahmi. Bahkan ketemu di jalan pun nggak negur. Nah, itu banyak terjadi ya pada pemimpin-pemimpin politik. Kalau lagi butuh aja, waduh, baiknya bukan main. Datang mulu, baru ada hajatan datang, kirim kembang apa itu? Karangan bunga. Tulis namanya. Udah jadi mah, boro-boro bayangannya nggak kelihatan. Oh, mau nyalon lagi? Ada lagi. Kan tentara banget itu. Orang itu jangan begitu sih. Ya kan? Sekali-kali meninjau, sekali-kali pendukungnya. Seharusnya begitu. Santun lah. Sehingga orang akhirnya enak sama politik. Sehingga pada enak. Padahal politik bagian dari ajaran umat Islam. Enak akhirnya. Udahlah, jangan bicara politik. Akhirnya begitu. Barang ngembat mah.
Kita kembali ke sini. Annallahu ya'lamu sirrahum. Allah mengetahui sir mereka, bahkan bisik-bisik mereka Allah juga tahu. Nah, itu pendapat dari Ibnu Jarir. Giliran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan begini. Wa hadza nassun. Ini adalah nas, ya, redaksi. Annahu yajibu bin nadri maka wajib bisyar'i. Yang menegaskan kalau orang berjanji harus dipenuhi. Nih kata Ibnu Taimiyah, ya, ini ayat ini penegasan kalau orang bernazar harus dipenuhi. Nggak ada yang nyuruh nazar, nggak ada. Jadi supaya Anda berhasil, bagusnya nazar, nggak ada yang nyuruh begitu. Tapi kalau udah kadung nazar, saya bernazar kalau berhasil saya akan menyembelih 1 ekor sapi. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang menganjurkan, tapi ngomong sendiri. Iya, nah itu harus ditepati. Menurut ayat ini. Jadi kalau nggak ditepati, Allah akan menanamkan kemunafikan sampai kematiannya. Tuh ya, hati-hati. Makanya kita jangan janji kalau tidak dipenuhi. Ini juga pelajaran buat kita, jangan suka janji pada anak kalau Anda bakalnya nggak memenuhi. Atau janji yang nggak mungkin terjadi. Kalau kamu berhasil, papa belikan ontak. Kan nggak mungkin itu. Janji itu yang mungkin lah. Ya, jadi jangan yang enggak-enggak. Juga begitu pada istri, ya. Kalau Anda sering janji mengingkari, lama-lama istri itu enak. Jadi nanti kalau janji lagi benernya nih, orang ngandel. Tuh. Lagi benernya, apalagi nggak benernya. Jangan. Faidha tarakahu uqiba li ikhlafi wa'di alladhi huwa nadhar. Jadi apabila kita berjanji pada diri sendiri, nggak ada yang nyuruh, lalu kita mengingkari, kan berarti mengingkari diri sendiri kan sebenarnya. Karena nggak ada yang nyuruh, nggak disunahkan. Jadi kalau kita pengen terkabul, nggak disunahkan janji nazar tidak disunahkan. Sebaiknya kita kalau ada kepentingan kita sedekah saja, tapi nggak janji berapa-berapanya. Udah sedekah aja dulu, itu sebagai muqaddimah. Kita berbuat baik, ya Allah, mudah-mudahan perbuatan baik ini ya bisa menjadi penyebab kepentingan saya lancar. Lebih baik begitu, sebisanya, daripada kita nggak memberi lalu janji. Nah, setelah diberi nggak ditepati, nah itu Allah akan tagih nanti. Fa inna nazra wa'dun muakkad. Nah, kata Ibnu Taimiyah, nazar itu janji yang kuat. Nggak ada yang nyuruh. Ya. Begitu juga kita kan kalau itikaf kan janji. Diam-diam itikaf itu kan janji pada diri sendiri akan berkunjung ke Baitullah, rumahnya Allah kan, dan akan diam di sana selama sekian. Nah, Anda janji sendiri, kalau nggak janji mengapa apa? Ya saya akan semampunya. Ketika kita masuk masjid. Jadi kalau Anda keluar nggak masalah. Tapi kalau berjanji bahkan nulis di papan tulis full, kalau tuh biasa ditulis tuh. Full 24 jam. Nggak taunya pulang, ayo kan itu mengingkari tulisannya sendiri, ya kan? Karena tulisannya menjadi perwakilan kita. Kalau kita nggak yakin jangan nulis, ya kan? Ini kepremen mengkobai, ada orang sini. Gimana nanti? Jangan nulis, nulisnya full, nggak taunya nggak full, apa? Kumat. Nggak taunya nggak enaknya di masjid, pulang. Nah, itu janji yang diingkari, ya. Wahadil ayat wahakadha nukila anil Arab. Begitulah orang-orang Arab berkelakuan, ya. Jadi yang dicatat oleh Ibnu Taimiyah, nazar itu adalah janji pada diri sendiri. Saya bernazar, nggak ada yang nyuruh, tapi orang Arab suka begitu. Ya, kebiasaan orang Arab yang kebiasaan buruk jangan ditiru sama kita. Tidak ada sunnah nazar, itu tidak ada. Tapi kalau ada
kadung nazar harus ditepati. Jadi lebih baik kita jangan nazar. Kalau punya, beri seadanya. Sebab itu akan membebani diri sendiri. Wahadil ayat tu sama nazra wa'dan. Sampai-sampai ada yang menyatakan ayat ini adalah ayat nazar. Tuh, ada yang menamai ayat ini dengan ayat nazar. Karena ini inspirasi kepada orang munafik. Sudah berjanji, lalu mengingkari. Wakhtalafa fi audi dhamir fi yalqonahu hal huwa raji ila Allah am ila sawab. Kemudian menurut Al-Qasimi, ulama tafsir berbeda pendapat tentang kata ganti yang ada pada hu, yalqonahu. Apakah artinya itu Allah atau kembali kepada pahala? Ya, sampai kemudian mereka menjumpainya. Nyanya ini ke siapa? Ke Allah. Kalau kembali kepada Allah berarti kematian. Sampai mereka menjumpai Allah. Berarti Allah tanamkan kemunafikan sampai kematiannya. Atau hu-nya ini kepada pahala. Ya, kembali kepada pahala. Sampai mereka kembali kepada pahalanya. Ya, itu arti menurut Al-Qasimi. Ini terjadi dalam soal redaksi ya. Kemudian menurut Ar-Razi, masih menurut Al-Qasimi, wa fil ayat ma yadullu ala anna khaliqal kufri fil qulub huwa Allah. Ayat ini juga menginspirasi kita, kata Al-Qasimi, yang menjadikan kafir muslimnya seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus hati-hati, ya, jangan sangat pede. Insya Allah saya pasti husnul khotimah. Wah, ya udah jadi orang baik begini kok. Merasa yakin sekali, ya. Sampai-sampai Rasulullah mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sahabat merasa heran, kenapa ini kok bisa diucapkan oleh Rasulullah? Orang nomor 1 di dunia ini. Lalu Rasulullah menjelaskan, innal qalba baina usbu'ai rahman. Anda juga bisa baca di kalau nggak salah di hadis keempat dalam Arba'in ya, hadis Arba'in. Di sana dijelaskan ada tipe orang yang sehari-hari beramal saleh seperti amalnya ahli surga. Tapi menjelang kematiannya, tiba-tiba dia manuver menjadi orang jahat. Tinggal sebentar lagi, waktunya habis. Manuver jadi orang jahat. Nah, soal begini saya teringat, saudara. Bukan jadi jahat sih. Males ke masjid. Itu yang saya takut. Ya, kita sekarang rajin ke masjid, ya saudara masih sehat. Ya kan? Ini kan cerita tentang kematian nih, disebutkan. Ada tipe orang yang dulunya rajin beramal soleh, menjelang akhir, kuotanya mau berakhir, manuver jadi orang yang nggak soleh, lalu kematian datang. Itu yang saya takuti dalam soal ini. Hidup kita. Dulu mah rajin, ngejar-ngejar berjemaah. Sudah tua, jalannya susah, nggak pernah ke masjid. Ini yang saya khawatiri. Kematian pun datang. Sebaliknya, di hadis itu dijelaskan, ada orang yang beramal tidak soleh, tapi menjelang kematiannya sadar dia menjadi amal soleh, beramal soleh. Maka Allah menutup umurnya. Masuklah dia ke surga. Ya, untuk kita menjadi jahat kayaknya kecil kemungkinan kan, jadi penjahat. Nah, kegiatan sehari-hari itu malas menjadi orang soleh, bosen. Padahal dulunya rajin tuh. Ya, itu yang kita khawatiri. Itu mudah terjadi pada kita ya. Nah, kita harus hati-hati. Kata Ar-Razi,
zahiru hadil ayat yadullu ala anna naqdal ahda wa wa'dal yuritsu nifaq. Hadis ini secara lahiriah menunjukkan ingkar janji, ya, kemudian ingkar janji, naqdal ahda wa khalfal wa'da, ingkar janji itu akan menyebabkan kemunafikan. Jadi secara lahiriah ayat ini mendidik kita, memberitahu kita, ya, bahwa ingkar janji, sering ingkar janji itu akan membuat seseorang betul-betul menjadi munafik. Sebab Allah akan patri, udah nggak bisa benar lagi. Wa yajibu al muslim ayyubaligha fil ihtirazi anhu. Maka wajib kepada muslim berhati-hati. Itu kata Ar-Razi, ya. Fa idza ahadallahu fi amrin falyasai fil wafaibi. Kalau janji maka harus sekuat tenaga memenuhinya. Nah, kalau kita sudah kadung janji, makanya jangan janji kalau tidak menepati. Wa madzhab Hasan Basri annau yujibu nifaq la mahalah. Kata Hasan Basri, kalau orang sering mengingkari janji, lama-lama munafik. Jadi di mulutnya udah ringan. Ada orang minta tolong, insya Allah saya bantu. Karena terlalu banyak insya Allah, jadi dia nggak ingat lagi mana yang saya janji ke siapa aja, nggak ingat. Sampai akhir jabatannya dia tidak memenuhi. Nah ini maksudnya di hari kiamat nanti loh. Kan semua yang kita kerjakan itu dicatat tuh oleh malaikat, catat. Ya, tapi kalau nggak banyak janji, nggak akan terpilih, susahnya begitu lagi. Kerok memang. Itu urusan kalian, anulah saudara-saudara yang mau nyalon. Pokoknya saya jadi pengamat begitu aja, terlalu banyak janji. Ya kitanya mau, ya. Memang kita tipe orang yang bisa dibeli kita. Suaranya bisa dibeli apa aja. Itu sehingga kita tidak bergengsi di depan. Saya selentingan suka dengar Ustadz si itu mah bisa dibeli Pak. Saya kadang-kadang kan ngobrol dengan driver yang ngantar jemput saya. Masa sih? Iya Pak. Ya dia nego dia. Saya akan berikan suara sekian. Kamu berani bayar berapa? Yakin bisa, yakin kok bisa ya nengetin seseorang benar-benar sesuai dengan janjinya gitu. Kamu butuh berapa suara? Gitu. Maksud saya kalau dia katakan 5.000, dia bisa pastikan 5.000 orang pasti sesuai dengan yang dia janjikan. Iya tahu Pak. Oh hebat ya. Artinya di kotak suara dia bisa tahu. Milih sesuai dengan janjinya apa enggak. Karena mereka betul-betul dibayar. Cuma ya memang dia dapat untung, contohnya dari sana 200 ya kasih 150. Contohnya gitu, 50 ke dia. Pasti itu, pasti. Itu udah terkenal si fulan disebut. Udah terkenal. Oh hebat ya. Sehingga saya tengetin tuh, waktu hajatan dia datang memang dimuliakan. Oh ini Pak. Jadi kantong suara. Gimana? Iya, biasanya gitu. Punya kantong suara. Kalau murid-murid saya kadang-kadang ngefrank. Pilih ya, Oga ah. Saya senang dia jawab begitu. Kalau berani menolak, bagus. Berarti kamu tidak bisa dibeli. Ya, Ustadz tidak mempengaruhi, tapi kalau kamu anggap bagus, pilih. Kalau nggak bagus, jangan dipilih. Jangan menodai nuranimu. Kalau kamu sering menodai nurani, nanti hatimu gelap. Terbiasa membohongi diri sendiri, kita sebenarnya cocoknya ke situ, milihnya ke sini. Jangan. Tapi harus milih, karena ini bagian dari ajaran. Kan? Jangan tadinya nggak milih, udah jadi ulil amri, takutnya bukan main. Jangan begitu. Ini harus konsekuen, ya kan? Nah, itulah hadis dari ini. Kemudian dalam ayat ya, dalam hadis dari Abi Hurairah dari Nabi, ayatul munafiq salasat. Ciri munafik ada 3 dalam sebuah hadis. Ayatul munafiq
salasun. Apa saja ciri munafik dalam hadis? Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diamanati khianat. Ya, tidak ditunaikan. Inilah ciri munafik dalam hadis. Tapi nanti ada lagi disebutnya 4, bukan 3. Ya. Dalam hadis yang lain, arbaun mangkunna fihi. 4 hal. Jika kamu terkumpul 4, maka kamu menjadi munafik. Nah, apa maksud dari hadis ini? Kenapa Rasulullah di satu kesempatan ngomong 3, satu kesempatan ngomong 4? Ya, karena orang nggak ngumpul semua. Ya, jadi kalau 3 saja sudah cukup menjadi munafik, apalagi 4 gitulah. Jadi kenapa ngomong 3 di sana ngomong 4 gitu? Terlihatnya tidak konsisten gitu kan? Bukan kata di sini. Jadi itu keterangan dari Rasulullah menghadapi kenyataan di satu kampung yang disebut 3 itu biasanya begitu. Terus di sana 4 malah lebih parah. Itu ya. Demikian kita ganti pelajaran. Singkatnya, ayat ini menginspirasi kita menyampaikan tentang hal-hal yang membuat kita munafik. Nah, kita usahakan menghindarinya. Yaitu paling ringan adalah jangan janji kalau tidak memenuhi. Ya, bukan saja pada orang lain, pada anak istri juga begitu. Kita ingin mereka berprestasi, tapi jangan ngejanjiin yang kita sendiri nggak mampu itu. Nanti papa belikan sepeda, ya harus dibeliin. Kalau bakalnya nggak ngebeliin, udah yang ringannya pena apa-apa gitu, pulpen apa yang bagus, buku bagus. Jadi ngejanjiin luar biasa. Kalau hafal juz ke-30, nanti bla bla bla, jangan. Kalau bakalnya nggak sanggup. Ya, sebab itu akan ditagih di hari kiamat. Insya Allah itu ingin sopan saja kepada Allah. Sopan santun. Jadi kalau kita yakin hadir, kita jawab insya Allah. Tapi kalau nggak hadir terus terang sepertinya saya nggak bisa. Tapi saya akan usahakan. Lebih baik begitu. Kalau ada peluang kita bilang. Tapi kalau sama sekali tertutup, wah nggak bisa. Saya karena di hari itu saya nggak di situ. Saya kebetulan harus pulang contohnya. Saya nggak bisa. Jawab terus terang. Ya, daripada insya Allah ditunggu-tunggu nggak datang. Jadi kita jangan menggunakan insya Allah untuk meloloskan diri gitu, supaya basa-basi lah. Nah, kita nggak bisa tapi insya Allah jangan begitu. Jadi tata krama Muslim kalau diundang datang. Kalau bisa, kan kita nggak bisanya nggak sempat ngasih tahu. Tapi kalau dia sekedar ngasih undangan, dia kan kita bisa datang, kita datengin. Kalau nggak bisa datang ya jangan. Tapi persoalannya sudah meluas kemana-mana. Persoalannya kadang-kadang kita nggak bisa memberi sesuatu pada dia. Datang nggak ya? Nggak enak itu. Begitu datang satu keluarga lagi. Ya kalau dia bagi-bagi rezeki tipe orang yang kaya sih nggak masalah. Itu kan? Tapi orang-orang di sana itu kan berhitung ngundang orang itu, terutama yang ngundangnya mahal ya. Jadi ada restoran tertentu yang bayarannya piring, dihitung piringnya. Nah kalau dihitung piringnya, maka kita ringankan, jangan banyak piring yang kita pakai. Ada piring itu aja, siomay pakai piring itu, bakso. Jangan piring diteletakkan, diambil lagi, itu terlalu banyak piring. Sebab ngitung piring. Jadi kita harus tahu kejiwaan dia kan. Sayang tuh kalau sampai sudah dibayar nggak datang. Itu kan. Mending kalau amplopnya datang, kan. Nggak datang tapi amplopnya datang kan, kesumponan lah gitu, kebayar. Iya impas. Kan orang hajatan rata-rata rugi. Rata-rata jangan menganggap untung. Ya setidak-tidaknya anulah. Kebanyakan tergantung kesepakatan, ya hasil itunya buat siapa, ya buat pengantin contohnya. Kalau buat pengantin ya sudah, kita jangan ikut ambil bagian.
Nah, kalau kita ngundang kita ini kebanyakan kita rugi. Nah, makanya selaku orang yang diundang, saudara, ya kira-kira aja saya begini sih. Kalau saya nggak mampu tuh kira-kira makan di luar tuh berapa gitu loh. Kira-kira kita menilai makanan dia. Ya kan? Kalau Anda beli di luar aja, kan suka ada di Padang tuh 15.000. Kira-kira kalau Anda beli 15 itu cukup nggak? Oh nggak cukup, ya 50 lah. Ya kasih 50 begitu. Maksud saya begitu. Jadi meringankan saudara sendiri. Ya hajatan itu lebih dari itu. Ya Anda kalau sudah pengalaman pasti tahulah. Setidaknya meringankan. Jangan memberatkan. Yang diundang 1, datang 5. Udah gitu piringnya banyak lagi. Siomay pakai piring. Bakso pakai piring. Waduh ya dihitungnya banyak jadi. Kalau restoran itu menggunakan piring. Kan biasanya begini nih, Anda ciri-cirinya nih. Ciri-ciri pakai piring itu piringnya digeletakin dulu, numpuk tuh. Itu sudah dihitung, yang keluar itulah kalau habis kehitung. Nanti yang sisa di meja tinggal di min. Begitu. Yang pakai piring. Nah, kalau wah tamunya ternyata banyak, dia pesen lagi, berapa piring? Biasanya begitu. Keluarkan piringnya. Jadi kita meringankan. Ada yang meja, hitungan meja tuh. 1 meja 8 orang. Nah, itu yang VVIP itu. Kan kita nggak bisa duduk di situ kan. Biasanya keluarga inti kan. Nah kalau kita ditempatkan di situ berarti dia ngitung orang. Saya pernah juga diundang begitu karena sahabat ya. Sini taruh di sini. Oh berarti ini harus gede orang ini. Tuh. Karena 1 piring itu 200 sampai 300.000. Mewah sekali memang. Itu tergantung kita lah. Tapi menurut saya hajatan sih nggak usah mubazir ya. Jangan terlalu hambur-hambur lah. Terus udah biasa aja sih tujuan hajatan itu kan kalau bahasa negara memproklamirkan. Ya kan? Ini loh saya mantu gitu kan. Jadi udah nggak usah terlalu banyak boros itu. Bawa pakai musik, manggilnya setengah bugil, buat apa gitu? Nikmati sendiri aja sih, begitu-begitu. Sebab kalau pakai musik kita ngobrol juga susah. Apa? Padahal kan kita ngumpul, senang ketemu dengan teman, ngobrol sampai begitu terganggu musik tuh. Jadi nggak nyaman sebenarnya. Kalau menurut saya, tapi beberapa orang, ya itu justru seninya katanya. Ya susah lah. Kita ke hadis. Babu majafi takhfifil qira'ah fi raqatil fajri. Bab tentang meringankan 2 rakaat fajar. Ya, 2 rakaat fajar itu namanya qobliyah subuh ya, setelah azan sebelum sholat wajib kan kita namanya itu yang disebut fajar, suka disebut fajar. Nama lain dari rawatib ya. Rawatib qobliyah subuh. Dari Hafsah zauji Nabi qalat inna Rasulullah idza saqatal muadzim anil adzan li salati subhi shalla rakaatain khafifain qabla an tuqama shalah. Nabi ya setelah muadzin diam, maksudnya muadzin udah selesai, muadzin sholat subuh, beliau sholat 2 rakaat yang ringan sebelum sholat wajib ditunaikan. Nah, berarti kan sholat qobliyah. Terus dari Aisyah juga karena Nabi khafifur rak'atain allati qabla salat subuh hatta inilah aqul hal qara'a bi umil kitab amla. Aku menyaksikan Rasulullah meringankan 2 rakaat sebelum subuh sampai aku ngebatin tahu kan? Berkata dalam hati. Saking cepatnya Rasulullah melakukan sholat itu. Baca Fatihah apa enggak ya? Jadi maksud dari hadis ini adalah ingin menyampaikan pada kita, sholat sunnah subuh itu nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama. Sunnahnya begitu. Terus kalau masih ada waktu nggak? Persoalan bangsa Indonesia kan nganggur nih. Ya, artinya belum yang wajib belum ngapain? Ya baca Quran aja. Iya doa-doa. Gitu. Anda isi dengan doa, baca Quran. Jangan kehilangan cara sholat lagi sholat. Kalau nggak disarankan jangan gitu. Jadi menambahi
ritual, kalau tidak ada petunjuk, itulah yang disebut dengan bid'ah. Jadi harus pas itu dalam soal ini. Tapi kalau disuruh banyak silahkan. Contohnya apa? Sebelum Jumatan, ya, sebelum khotib naik mimbar, Anda datang waktunya cukup luang, silakan ngapruk, sholat terus ngapruk boleh. Boleh Anda baca Quran sembari berdiri sambil nunggu ini. Ya kan, kalau kita begini kan cenderungnya ngantuk. Kalau kita gasik datang ke masjidnya, Jumat kan sunahnya begitu kan. Tapi kalau untuk khotib dianjurkannya kari, jangan salah. Jadi khotib telat, bukan, itu mah sengaja itu. Khotib sunahnya telat. Jadi untuk khotib sebenarnya tidak sunah melakukan sholat qobliyah. Ya, dia datang masuk ke masjid langsung naik ke mimbar terus adzan. Sunahnya begitu. Tapi orang sini nggak bisa. Ketika pengurus melihat khotibnya nggak ada, gelisah. Gitu kan. Tapi sebaliknya, ada yang memang nggak datang, nggak ngasih tahu, kerok lagi tuh. Kalau kita berpede itu, pasti datang itu, memang dia ngari-ngari gitu kan. Oke. Tapi ada yang nggak datang, nggak bilang. Sampai, oh ya beneran nggak datang ini. Jadi maksudnya di tempat tertentu itu selalu Jumatan khotibnya 2. Selalu khotibnya 2, Pak. Khotib 1, khotib 2. Wih, saingan, saya bilang. Bukan, ya khawatir Bapak nggak datang. Jadi dia yang ditunjuk. Ya, khotibnya khotib lokal mungkin kan. Jadi kita harus ada cadangan. Karena kita nggak pernah tahu keadaan kan. Siapa tahu pas dia mau datang macet. Kalau pakai kendaraan, atau bisa jadi orang mau ke masjid aja bisa pulang lagi, sakit perut, pegang-pegang perut, ya udah kesini pulang lagi. Nah, bisa jadi itu juga terjadi pada khotib, bisa jadi kan, karena manusia kan. Nah kembali ini, jadi sampai Aisyah menyaksikan Rasulullah saking ringannya sampai ngebatin baca Fatihah, enggak ya Rasulullah kok cepet banget. Nah, jadi memang didesain ringan 2 rakaatnya itu. Padahal bobotnya luar biasa. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau menurut akal kita kan harusnya berat, gitu kan? Karena pahalanya gede. Tapi ternyata nggak begitu, nggak sesuai dengan akal. Jadi nggak semua ritual kita sesuaikan dengan akal, ya. Ininya ringan, perbuatannya ringan, tapi pahalanya besar. Rokatani qoblal fajri, rokatal fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal bacanya ringan. Terus babu waktu rokatal fajri, bab tentang waktunya. Idza ada'al wajru salah karaktain. Apabila fajar sudah tiba, maka beliau sholat 2 rakaat. Ini harus difahami dalam hadis-hadis ini. Waktu Rasulullah menyampaikan ini, waktu Aisyah menyampaikan ini, belum ada jam. Saudara bayangkan ya, di zaman Rasulullah itu bagaimana itu mengetahui subuh itu? Apa ada tukang tunggunya di sana? Kamu standby, amati langit. Kan beliau kan ngumpul di sini, atau memang masih terbuka, atapnya nggak ada. Kayaknya udah ini. Kalau Rasulullah sih aksesnya wahyu kan. Nah kalau sahabat ini, apa tuh? Kan lewat pengamatan, karena nggak punya akses wahyu. Nah itulah. Begitulah di zaman Rasulullah. Jadi tentu saja lebih sulit. Kalau kita kan tinggal membaca jadwal. Bahkan sudah bunyi ini, dibantu bunyi pula. Kan? Nah, itulah. Kemudian babu majah fi raqdil istighal fi fajri idza uqimatis shalah. Bab tentang makruh, ya, makruh kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum fajar apabila qomat sudah dikumandangkan. Ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kita belum sholat ceritanya. Sholat. Karena saya tahu persis kalau sholat subuh imamnya siapa nih? Wah,
si fulan, panjang dia biasanya, tungkul sholat. Paham ya? Maksudnya ngerti nih? Jadi dia datang telat, dia sudah mendapati, sudah qomat, tapi dia tahu persis, bacaannya bahasa panjang, nah, dia sholat sunnah dulu. Nah, ini makruh, hukumnya makruh. Dari Abdullah bin Malik bin Buhaina, inna Rasulullah marra bi rajulin yusalli. Suatu saat Rasulullah mendapati seseorang sholat. Waqad uqimatus shalah, padahal sedang qomat. Qad qamatis shalah, qad qamat. Dia melihat sahabatnya sholat. Fakallamu bisyai'in la yudra ma huwa. Lalu dia omongi, Rasulullah berkata-kata. Tapi oleh pengamat ini yang merawikan hadis, nggak tahu apa yang diomongi Rasulullah pada orang itu. Falaman sarafna ahadna. Setelah selesai, setelah sholat subuh, kami pun mendekati orang itu. Tadi yang dia omongi Rasulullah. Madza qala laka Rasulullah? Tadi ngomong apa tuh? Saking begitu tuh. Sahabat tuh saking anunya. Iya. Mengejar informasi sedemikian rupa. Tadi Rasulullah ngomong apa? Qala li yushiku an tusalli ahadukum as-subhar arba'an. Rasulullah menegur aku, emang kamu sholatnya 4 rakaat ya subuhnya ya? Rasulullah negurnya gitu. Emang kamu sholat subuhnya 4 rakaat? Paham nggak nih? Jadi Rasulullah nggak menyalahkan. Jadi tipe Rasulullah itu nggak tokmol salah, nggak begitu. Emang kamu sholatnya 4 rakaat subuhnya? Supaya dia mikir. Kan udah qomat. Gitu loh. Jadi menunggu peluang itu. Ngajak berpikir. Jangan sholat. Nggak begitu. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepadaku, Yushiku yusolli ahadikum as-subha arba'an. Emang kalian sholatnya 4 rakaat? Tuh. Begitu. Kepada orang itu. Hadza lafzu Muslim. Lafaz ini dicatat sebagai Muslim. Terus ada hadis yang diriwayatkan Bukhari, omongan Rasulullah nggak begitu. Ya, omongan Rasulullah, ali subhi arba'an, salat subuhnya 4, negurnya begitu langsung. Salat subuh 4 gitu. Ditegurnya begitu. Ya bagi kita terasa aneh ya. Kenapa nggak ditegur? Jangan sholat, ini udah qomat. Kalau kita begitu kan? Kalau kita yang dipasang jadi Rasul, makanya Anda nggak layak. Karena suka menyakiti. Rasul, sholat 4 ya? Gitu. Pura-pura nggak tahu ya, kesannya gitu. Emang sholat subuh 4 ya? Kan udah qomat kan? Masih sholat ya? Gitu kan? Maksudnya begitu. Dari Abdullah bin Sarjas, qala dakhala rajul masjidah wa Rasul fi salatil qadat. Fa shalat raka'atain fi janib masjid. Tsumma dakhala ma Rasulillah. Suatu saat seseorang masuk ke masjid padahal Rasulullah lagi sholat subuh. Jadi Rasulullah lagi mengimami sholat subuh, ada orang masuk. Ya, dia bukan mengikuti Rasulullah, malah mojok sholat dulu. Ya itu kayak tadi. Ya, karena dia tahu lama ini mah. Dia belum sholat sunnah kan, sholat sunnah dia di pojok. Tsumma dakhala ma Rasul, baru berjemaah. Falamma sallama Rasulullah qala ya fulan bi ayyi salati tadta as-salatu wahda ambi salati ma'ana. Setelah selesai Rasulullah menegur, fulan, salat yang dihitung oleh Allah itu salatmu atau salat kami? Rasulullah menegur yang gitu. Beda-beda nih tegurannya. Ini kayaknya rada nyinggung nih, kan? Kalau tadi kan kayak pura-pura bodoh ya. Emang sholat subuh 4 rakaat ya, itu kan. Tapi kepada yang lain, beliau mengatakan, sholat mana nih yang dihitung oleh Allah lebih berharga? Sholat kamu tadi atau sholat kami? Ya kan? Ini beda orang nih, bentuknya gitu. Lalu dalam hadis yang lain, Nabi langsung bersabda, idza uqimatus shalah, apabila sholat sudah qomat, sudah dikomatin, fala sholata ilal maktubah, maka jangan ada sholat lagi kecuali yang wajib. Nah terus kan kita bertanya, kalau belum sholat sunnah bagaimana? Kan gitu kan? Sudah mendapati
Jadi hadis-hadis ini memberitahu kita kalau kita mendapati masuk ke masjid sudah qomat, jangan sholat lagi kecuali berjemaah. Nah kan saya belum sholat sunnah, gitu kan? Nah, nanti ada keterangannya. Kan sholat sunnah itu berharga sekali. Wadulah ya eman, gitu kan? Kan gitu kita bahasa. Dari Abi Musa, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli raka'atain fajra hina akhadzal muadzin yuqim fa ghamazan nabi mangkabahu wa qala ala kana hadza qabla hadza. Suatu saat Rasulullah menyaksikan seseorang sholat 2 rakaat fajar ketika sholat dikomatin. Jadi qad qomatis shalah, dia malah sholat. Lalu Nabi menarik ininya, bahunya. Rasulullah bersabda, ala kana hadza qabla hadza. Emang kamu biasa begini? Nah, itu kepada yang lain Rasulullah begitu. Negurnya begitu. Biasa ini begini. Jadi udah qomat sholat gitu. Biasa kamu begini. Jadi negurnya beda-beda Rasulullah. Ya, beda orang, beda teguran. Terus sekarang tentang yang udah telat tadi, ya tadi kalau Anda bertanya, saya datang ke masjid sudah qomat, terus sholat sunnah sayanya bagaimana? Kan berharga tuh, eman. Nah ini petunjuk. Babu man ja'a fi man fatat raqatal fajri mata yaqdihima. Bab tentang orang yang gagal melakukan qobliyah fajar, kapan dia harus melakukannya? Kan eman kan, pahalanya besar. Dari Abi Hurairah, annan nabiyya nama an raqatil fajri faqadahuma ba'da matala'ati syamsu. Suatu saat bahkan Rasulullah tertidur. Kalau ini ceritanya tertidur sampai kesubuhan ya, kalau bahasa kita, telat subuhnya. Jadi matahari sudah terbit ya, beliau baru bangun. Lalu beliau mengqadha sholatnya. Nah itu tadi urut-urutannya seperti tiba waktu. Ya kan? Tapi ini peristiwa beda dengan tadi ya. Nanti kita lihat lagi. Kalau yang dialami oleh Rasulullah benar-benar ketiduran ini mah. Ketiduran, begitu bangun, kalau hitung-hitungan ini mah udah keluar waktunya. Lalu beliau sholat seperti sedang azan. Maksudnya gimana? Ya sholat sunnah dulu. Ya, nggak langsung wajib terus baru sunnah, nggak. Sholat sunnah dulu karena baru bangun. Kalau peristiwa ini kan beda nih. Kalau peristiwa tadi kita datang ke masjid, belum sholat sunnah, sudah keburu qomat. Nah ini ada lagi hadisnya. Dari Qais bin Amr, qala Rasulullah, ra'a Rasulullah rajulan yusalli ba'da subhi raka'atain. Suatu saat Rasulullah mendapati sahabatnya melakukan sholat 2 rakaat setelah subuh. Setelah subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sholat 2 rakaat. Si sahabat nih, ya tadi sudah ngikut. Lalu Rasulullah menjawab, sholatu subhi raka'atan. Sholat subuh 2 rakaat saja. Rasulullah menegur sahabat itu. Paham ya? Ini peristiwanya, sahabat ini ikut berjemaah. Setelah selesai berjemaah, sholat lagi. Rasulullah menegur, sholat subuh cuma 2. Itu kan? Jawab. Sahabat ini jawab, ini lam akun sholaitu raka'atain allatain qablahuma. Saya belum sholat sunnah tadi. Tuh. Pas sholaitu ma'al'an. Jadi saya sholat itu tadi. Ngerti ya? Fasa kata Rasulullah. Rasulullah pun diem. Ngerti? Apa maksudnya? Boleh. Jangan Anda lalu diem pun. Jangan niru Rasulullah diem. Nanti dikirain diamnya ditiru, diam. Bukan berarti Rasulullah ridho. Oh begitu kalau bahasa kita. Oh begitu. Kalau kita mah. Ini kan Rasul kan. Terus hadis berikutnya. Wal khulasa kama qultu fil minatil kubra. Inna hadis takas hadhi munab wa masya la yazalu an darajat hasan. Hadis ini hasan. Ya singkatnya kalau kita tertinggal sholat sunnah, kita dihadapkan pada 2 pilihan. Boleh langsung ba'da subuh, ba'da wajib sholat. Atau kalau kita waktunya longgar, ya ba'da duha. Ya, karena ba'da sholat subuh ini kan termasuk waktu terlarang.
waktu terlarang bagi yang normal, gitu kan? Jadi terjadi perbedaan pendapat, saudara. Waktu terlarang bagi orang yang nggak ada sebab. Tapi kalau ada orang punya sebab, contohnya begini, Anda keluar masjid, terus masuk masjid setelah sholat subuh. Nah itu berarti ada sebab karena masuk masjid. Boleh itu mah. Nah, orang yang mengatakan ba'da sholat subuh, bagi orang yang belum sholat sunnah subuh, mendapati sudah qomat, maka tidak disarankan sholat sunnah dulu, ya kan? Tetap mengikuti imam. Terus saya sholat sunnahnya bagaimana? Ya, ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan tadi, setelah sholat subuh, ya dia sholat lagi untuk sunnah tadi. Tuh. Terus kalau jawabannya, kan itu waktu terlarang, gitu kan? Kalau ada waktu terlarang bagi orang yang nggak punya sebab, kan saya sebabnya tadi belum sholat, berarti boleh. Tapi kalau orang yang tetap ngeri, ya berarti nunggu waktu sekarang ini, duha. Ngerti ya? Jadi itu pilihan di tangan Anda lah. Kalau menurut saya sih, kalau waktunya kita longgar, ya kita milih jam-jam segini. Tapi kalau kita pas di rest area kan, wah, udah mau berangkat ini, nggak keburu, ya udah sholat setelahnya. Sebab Rasulullah pun terdiam. Sholat subuh mah cuma 2. Iya, ya Rasulullah saya tahu, itu kan kalau bahasa kita, makanya kita ngeyel. Ini saya sholat tadi belum sholat. Ya kalau kita bahasa dari Rasul, oh begitu, nah, Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah itu berarti setuju. Nah, berarti kita boleh lakukan. Kalau kita waktunya sebentar lagi, posisi kitanya gimana? Sebentar lagi atau masih lama? Kalau kita baru rakaat pertama, kira-kira dia sudah, imamnya sudah bunyi, ya sudah mulai, ya lebih baik kita tutup sholat kita. Iya, kita batalkan. Tapi kalau sedikit lagi, contohnya kita udah duduk tasyahud, kan berarti semet maning. Ya sudah kita tamatkan dulu. Nah, bisa terkejar nggak? Terutama kita bisa memikirkan sholatnya jahri apa? Sir apa jahar? Kalau sir kan membingungkan nih, ya. Si imamnya cepat apa enggak, kita nggak tahu anunya, gelagatnya. Tapi kalau kita sudah bisa wah kalau si anu yang jadi imam tetap lama. Gitu. Nah, berarti kita udah tahu santai gitu. Tapi kalau kita tidak bisa membaca, contohnya kita nggak mau tahu, ya khawatir dia antisipasi ya. Contohnya kita datang telat ini, kita baca iftitah apa enggak? Sholat sir, kita datangnya telat, baca iftitah, kita jangan ambil risiko. Yang wajib aja dulu. Nah, kalau lebih, kita baca surat. Ya kan? Nggak tahunya waladolin dia langsung ruku. Nah, kan kita udah nggak kebaca. Nah, jadi jangan ambil risiko. Kalau sholatnya sir. Demikianlah hadirin, hafidhani hafidhakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita berdoa, semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.